Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Winarko dari SD Negeri Sambirjo 3 Kecamatan Wonosalam, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jombang. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yakni pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi artinya usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Adapun peranan pembelajaran berdiferensiasi di kelas antara lain, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Kemudian berdasarkan 3 aspek, yakni kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara sebagai berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Di sini guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kemudian yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian pembelajaran berdiferensi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut, yakni guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara cepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi ataupun konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Yang ketiga, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi ini menghubungkan antara modul 1.1 yakni filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dilanjut dengan modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian 1.4 budaya positif, yang terakhir 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semua pembelajaran di sini dimaksudkan untuk mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian tujuannya yaitu dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam berprosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kemudian di modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses ini menuntun guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Lanjut di modul 1.3, visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan AI melalui tahapan Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dialami. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Yang terakhir A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Modul 1.4, budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelas. Kesimpulan dari modul 1.1 sampai dengan 2.1, yakni yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid menjadi subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Yang terakhir, keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Sekian dari saya pemaparan tentang koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.